yang kepada ditingkatkan oleh Allah SWT orang-orang tersebut kepadanya. Maka ini orang yang disuruh di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka, jikalau bertanya kepada engkau hai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, fa inni qaribun, jawablah hai Muhammad, sesungguhnya aku dekat, qaribun. Nah, kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya bertuhan Allah yang maha qarib, yang maha dekat, maka orang tersebut Allah berikan status muqarrabin, orang yang didekatkan Allah, selalu hatinya merasa dekat dengan Tuhannya. Maka orang ini adalah orang-orangnya adalah orang muqarrabin. Nah, mana hatinya tadi penuh dikuasai oleh keimanan dan keyakinan hingga bisa melumpuhkan bisikan-bisikan hawa nafsu dan mencegahnya mengerjakan amal-amal saleh. Sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya. Bahkan tidak dapat dibayangkan wujudnya apabila tidak kemungkinan terjadinya pada tingkatan ini sesuatu yang gaib menjadi seakan-akan hadir dengan jelas di hadapan penglihatan. Nah, jadi orang-orang di makam muqarrabin ini salat itu ka'annaha syahadah. Nang gaib itu seolah-olah menyata pahala gaib, dosa gaib, tapi di pandangan orang-orang muqarrabin ini seolah-olah nyata. Amun aku menggawin kayak ini lah dosa, akibatnya amun aku mengerjakan kebajikan amal soleh, maka pahala aku raih. Kalau aku mengerjakan kemalasan, meninggalkan ibadah, maka apalagi aku berlalai-lalai, apalagi sampai-sampai mengerjakan kemaksiatan, maka dalam pandangan orang muqarrabin itu dosa dan pahala itu seolah-olah nampak jelas di hadapannya. Seolah-olah itu ka'annaha syahadah, seolah-olah barang gaib ini seperti nyata di hadapannya. Lalu keyakinan dan keimanannya begitu sangat kuat hingga melumpuhkan bisikan-bisikan hati yang mengajak dia mengerjakan kejahatan. Nah, orang muqarrabin seolah-olah orang gaib itu seperti nyata di hadapannya. Malaikat kiamat katibin tidak pernah dilihat oleh matanya, tapi seolah-olah dalam pandangannya bercungkung malaikatnya. Rakib dan atid ini siap mencatat apa nama gawi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tahu malaikat kiamat katibin apa kita lakukan. Bagi orang muqarrabin saral ghaibu ka'annaha syahadah, barang nan gaib ini seolah-olah nyata dalam pandangan. Lalu hidupnya berhati-hati, lalu keyakinan dan keimanannya itu mengalahkan apa yang ada dalam bisikan hawa nafsu. Kemudian tingkatan yang ketiga inilah golongan daripada muslimin selain mencapai ashabul yamin, kemudian muqarrabin, yang ketiga adalah siddiqun. Ketika tingkatan para nabi dan pewaris mereka yang sempurna. Jadi makam siddiqun ini hanya ditempati oleh para nabi-nabi Allah, para anbiya Allah, dan para pewarisnya yang kamil, yang sempurna. Tidak lantang para nabi tersebut. Jadi golongan muslimin bisa sampai ke derajat siddiqun asalkan benar-benar mewarisi apa yang ada pada para nabi. Yaitu diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warathatul anbiya." Ulama-ulama itu, orang-orang alim itu adalah pewaris para nabi. Nah, kalau dia sudah mencapai pewaris para nabi, maka derajatnya itu adalah siddiqun. Khalifah dari Abu Bakar Siddiq. Ini tingkatan terakhir. Ashabul yamin, muqarrabin, siddiqun. Kemudian Habib Abdullah Al-Hadis mengatakan ketiga tingkatan para nabi dan pewaris mereka yang sempurna, yakni kaum yang tulus atau disebut siddiqun.
yaitu beralimnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Ini orang-orang yang sudah berkasyafah, orang-orang yang terbuka tirai gaib. Apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang orang lain lihat. Apa yang mereka dengar tidak sama dengan apa yang orang lain dengar. Mereka orang-orang ahlul kasyaf, siddiqun. Jadi ini orang-orang capai siddiqun ini pewaris para nabi mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Cuman jangan tertipu juga kita, jangan tertipu mata kita yang namanya ulama itu apakah dengan jubahnya, apakah dengan sorbannya, apakah dengan tongkatnya dan gamisnya atau selendangnya yang panjang. Bukan. Ulama itu jamak dari alimun, orang yang alim. Ya orang alim walaupun berpakaian compang camping tetap tidak ada hilang kealimannya. Bahkan orang munafik pun kalau dipakaiannya kayak ini kan ada tuan guru juga. Jadi yang dimaksud Nabi al-ulama warasatul anbiya itu kita jangan terfokus kepada pakaian, maka harapan itu lain. Buku biah jamak orangnya bisa juga, baju batik orangnya bisa juga gitu mencapai makam siddiqun. Atau bahkan bisa jadi pakaian kayak pakaian preman. Tapi perhatiannya orang siddiqun. Jadi bukan dari segi pakaian yang dimaksud, tetapi dari segi perhatian. Itulah golongan-golongan yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Siddiqun. Mudah-mudahan kita diberikan Allah maqam sampai kepada derajat siddiqun ini adanya sebagai pewaris para nabi. Jadi orang ulama itu orang alim, artinya orang berilmu. Hasilnya datang ke majelis taklim dapat ilmu. Hasilnya datang ke majelis-majelis ilmu, kulit rumah meraih mengamalkan ilmu. Itulah ulama. Jangan terfokus kepada ulang-ulang mereka. Bisa juga orang munafik. Dengan imamahnya ini menipu umat untuk mencari duit bisa juga. Tetapi yang namanya ulama yang siddiqun di sini adalah pribadinya, perhatiannya, bukan lisannya, bukan tampilannya. Itulah yang masuk dalam siddiqun di sini, golongan yang ketiga. Mereka ini apa yang mereka rasakan? Keadaan seperti ini disebut penyingkapan dan pandangan langsung atau al-kashf wal ayat. Golongan siddiqun ini, golongan yang siddiq ini adalah orang-orang yang benar-benar terbuka Indonesia wal-ayan dan nampak jelas tidak ada keraguan dalam diri mereka. Anda kayak apakah keimanan mereka ini teguh, yazid walayadu, selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Inilah yang disebut. Kalau orang ashabul yamin ini kadang yazid, kadang yanqus, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau orang-orang siddiqun ini mereka senantiasa naik keimanan mereka di setiap detiknya, setiap harinya, selalu bertambah. Dan tidak akan pernah berkurang. Inilah golongan siddiqun dan sangat bangga. Dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah termasuk golongan siddiqun ini, walaupun di akhir hayat kita ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di antara masing-masing tingkatan terdapat perbedaan derajat yang cukup besar. Masing-masing mempunyai keutamaan, meskipun sebagian dari mereka lebih utama dari yang lainnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tiga maqam ini ashabul yamin, kemudian muqarrabin, kemudian siddiqun. Tiga maqam ini bisa Allah berikan anugerahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, tukang nelayankah, tukang bangunankah, atau tukang apapun, ya, tukang ojek sekalipun, atau tukang kebun kan. Kalau Allah yang menghendaki dari Habib Abdullah Al-Haddad, Allah berikan tiga maqam itu. Ashabul yamin, muqarrabin dan siddiqun. Mudah-mudahan kita dengan berkah berkumpul di majelis Nurul Falah, Allah anugerahkan ketiga maqam itu kepada kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi karunia Allah semuanya bukan diraih dengan usaha, tetapi anugerah Allah.
Dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Tersebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 4, sesungguhnya Allah adalah Maha Pemurah dan Maha Pelimpah karunia yang agung. Fadlullah yutihi man yasha, karunia Allah bisa Allah berikan kepada man yasha, siapapun yang Allah kehendaki, mau laki-laki maupun perempuan, mau tua mau muda, apapun statusnya, man yasha, Allah akan berikan fadlullah, karunia Allah siapapun mereka. Jadi ini tidak bisa kejar, tidak bisa kita kejar kalau ada tasakulahnya. Ada tasakulahnya, golongan-golongan memang ini anugerah Allah Ta'ala. Kalau pengaruh sekolahnya ada sekolahnya boleh jadi dalam kita kunjung misalnya ada ini fadlullah anugerah Allah untuk dapat makam sedikit tersebut. Nah, dan mudah-mudahan dengan adanya taklim kita di Risalah Muawanah ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dari Allah, selalu ditingkatkan derajatnya oleh Allah dalam pandangan Rasulullah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kita bisa mengamalkannya dengan secara pelan-pelan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjut lagi sampai yang majlis berdua. Yang berapa yang 21 kita sudah majlis berdua. Bagian